membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat UMV, senang sekali saya Wiwin Widaningsi bersama Teh Intan Hofia Lutfi dapat menjumpai sahabat UMV dalam program di channel kita Al-Quran Braille Official dalam sesi bertilawah. Insya Allah dalam kesempatan hari ini kita akan membacakan surah Ali Imran surah ketiga dari ayat 148 sampai ayat 151. Seperti biasa, bagi sahabat UMV yang akan menyimak bacaan kita hari ini, dipersilahkan untuk membuka mushafnya, baik itu bagi teman-teman tunanetra untuk membuka Al-Quran Braille-nya, ataupun teman-teman yang melihat membuka Qurannya, atau di HP juga ada ya, di HP Androidnya, yaitu surah Ali Imran surah ketiga dari ayat 148 sampai ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu tuti'ul ladzina kafaru alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fataqalibu khasirin.
balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang baik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Begitu ya Teh. Setiap makna dari Al-Quran itu memang sungguh luar biasa ya Teh. Iya betul sekali Teh. Di sini dibahas tentang beriman kepada orang-orang kafir atau beriman kepada yang benar, mungkin kayak gitu ya. Betul Teh. Dan di sini juga dikatakan bahwa pelindung kita itu ya hanya Allah gitu ya. Betul. Tidak ada lagi yang lain gitu. Apalagi kalau dulu itu berhala ya, apalagi berhala gitu yang tidak bisa apa-apa gitu, dia hanya bisa diam gitu. Maka itu termasuk orang-orang yang zalim ya Teh. Jadi alhamdulillah kita diberikan pedoman yaitu Al-Quran ya Teh, yang sangat sangat luar biasa ya Teh. Menyejukkan hati. Iya, luar biasa gitu kan, mukjizat dari Nabi Muhammad. Kita bisa tahu dari Al-Quran itu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan, mana yang berdosa, mana yang jalan yang lurus gitu. Maka di Al-Quran juga kan ada sejarah-sejarah ya Teh. Dan ada juga sebagian itu doa. Supaya kita tetap memohon kepada Allah senantiasa berada di jalan yang lurus gitu ya. Dan pasti setelah membaca Al-Quran tuh terasa tenang karena isinya adalah ya tadi itu ya, perumpamaan atau cerita sejarah yang memang bisa terulang gitu sampai saat ini. Jadi permasalahan kita tuh terjawab gitu di Al-Quran ini. Iya, seperti misalnya ketika kita sedang sedih, la tahzan gitu kan. Betul. Itu kalau kita lagi sedih terus kita dengar kata la tahzan, sepertinya kita tuh merasa bahwa Allah memberitahu kita ya Teh. Misalnya nih, saya sedang sedih, la tahzan, kayak Allah tuh memberi penenang kepada kita ya, la tahzan, maka jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama
kamu gitu ya Teh. Iya, betul. Nah seperti itu, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi jawaban dari permasalahan yang kita hadapi ya Teh gitu. Iya. Seperti misalnya Powerful sekali gitu ya Teh. iya betul. Ada banyak sekali ayat-ayat tentang Al-Quran di Al-Quran itu yang menjawab permasalahan yang kita alami gitu ya. Seperti misalkan ketika kita bersedih, nah Allah itu menjadi penenang melalui firman-Nya yaitu Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar ketika kita bersabar dalam menghadapi suatu permasalahan ya Teh. Iya, betul sekali. Atau Teh. suatu kesulitan, misalkan seperti di surat Al-Insyirah kan, ketika kita mengalami kesulitan maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan gitu ya Teh. Iya, betul. Ketika kita mengalami, ya Allah ternyata rasanya itu sulit sekali, tapi pasti ada kemudahan di balik kesulitan gitu. Dan sesungguhnya Allah tidak akan membebani masalah di luar batas kemampuan hambanya gitu ya Teh. Iya, jadi banyak janji Allah yang Iya betul. yang pasti kitanya harus yakin ya Teh. Iya. Itu. Begitu ya sahabat MP, Iya. Masya Allah. Kadang kalau kita lagi merasakan berbagai macam masalah apapun itu, pasti ada jalan keluarnya. Seolah-olah kita tuh dikasih petunjuk sama Al-Quran, harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya Teh. Iya, Masya Allah. Kalau kita sabar, sungguhnya innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang sabar gitu. Iya, Mungkin itu ya Teh yang bisa dibahas hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat UMV dan untuk kita semua juga, dan senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya itu adalah orang-orang yang paling baik gitu ya. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian man ta'alamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, wa alamahu, maka yang mengajarkannya itu adalah sebaik-baik di antara manusia gitu. Jadi yang baik itu bukan berarti seseorang yang kaya, yang cantik, yang cakep, bukan, tapi sebaik-baik di antara kita adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Makanya sesuai dengan program UMV ya Teh ya. Iya. Yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Iya, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya di hari kiamat ya Teh. Karena sesungguhnya Al-Quran itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang senantiasa membaca Al-Quran gitu. Masya Allah, syafaat Masya Allah, ya Teh. Teh. Iya. Al-Quran itu sangat luar biasa gitu. Makanya tetap Umi Maktum Voice tetap bersinergi juga dengan organisasi-organisasi tunanetra ya Teh, seperti ITMI dan Pertuni juga, agar tetap senantiasa melakukan melaksanakan program penyelenggaraan, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille ya Teh. Iya, betul gitu. sekali. Biar teman-teman tunanetra semuanya bisa membaca Al-Quran Braille. Karena supaya apa? Supaya kita tidak, istilahnya tidak tunanetra di dunia ya, seperti yang sering dibahas oleh Pak Entang juga ya Teh. Ya, tidak tunanetra dua kali. Iya gitu ya. betul, tidak rugi dua kali, tidak tunanetra dua kali gitu. Kita di dunia ini tunanetra akan ada yang menunjukkan jalan kemana sih jalan yang benar, misalnya jatuh, ada yang menuntun, ada yang mengajak, ada yang mendampingi gitu ya Teh. Tapi kalau kita sudah meninggal, maka yang mendampingi kita adalah amal soleh kita. Salah satunya adalah Al-Quran gitu, yang menjadi cahaya, jadi penerang di akhirat gitu Teh. Masya Allah, ya, iya Teh. Mungkin itu ya Teh yang bisa kita bahas ya. Iya. Semoga kita bertemu lagi di sesi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga channel ini agar senantiasa mendapatkan konten yang terbaru dari Al-Quran Braille Official. Akhir kata, saya Wiwin Udaningsi. Saya Intan Lutfi. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silahkan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.